Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 8 Part 4. Sejenak kemudian, Juiring yang memimpin kedua adik seperguruannya itu mulai menyerang kembali disusul oleh Buntal dan Arum. Meskipun tampak ketiga anak-anak muda itu masih ragu-ragu mempergunakan senjatanya, namun dengan keris di tangan, Putut Sri Gunting tidak dapat lagi dengan leluasa bergerak. Bahkan ketika mereka sudah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit, tampaklah Putut Sri Gunting mulai terdesak. Tiga ujung keris di tangan ketiga anak-anak muda itu benar-benar berbahaya baginya. Juiring pun melihat hal itu. Setapak demi setapak ketiga anak-anak muda itu dapat mendorong Putut Sri Gunting ke sudut halaman. "Kau akan mati," berkata Juiring, "kecuali jika kau bersedia menyampaikan kedatanganku kepada Kiai Sarpasrana." Putut Sri Gunting tidak menjawab. Tetapi ia masih saja bertempur terus dengan sekuat tenaganya. Namun ia masih tetap lincah dan cekatan menghindari serangan-serangan ketiga anak-anak muda itu. Bahkan sekali-sekali ia masih mampu menyerang, menembus putaran ketiga ujung keris anak-anak muda itu. Tetapi lambat laun, semakin jelas, bahwa Putut Sri Gunting tidak akan dapat melawan ketiga anak-anak muda yang bersenjata itu. Meskipun demikian Juiring dan kedua adik-adiknya menyadari bahwa Putut Sri Gunting masih belum mempergunakan senjata. Agaknya ia benar-benar seorang yang sangat sombong, yang ingin menghadapi ketiga lawannya dengan tanpa senjata. Tetapi Putut Sri Gunting tidak dapat bertahan terus. Karena ia selalu terdesak, dan bahkan akhirnya ia sudah tersudut pada dinding halaman, ia tidak dapat berbuat lain daripada melawan juga. Dengan senjata. Dalam keadaan yang sulit, tiba-tiba saja Putut Sri Gunting itu berbuat sesuatu yang mengejutkan sekali. Ketika ia berdiri tersandar dinding halaman yang tinggi, sedang ketiga ujung keris anak-anak muda yang melawannya itu teracu kepadanya, Putut Sri Gunting tampaknya tidak akan lagi dapat berbuat apapun. Dalam keadaan itu Juiring masih sempat berkata, "Putut Sri Gunting. Sejak semula kami tidak ingin berkelahi. Kami pun tidak ingin mencelakai siapapun, apalagi membunuh. Satu-satunya keinginan kami adalah bertemu dengan Kiai Sarpasrana. Karena memang itulah tujuan kedatangan kami." Putut Sri Gunting tidak menjawab. "Karena itu, Putut Sri Gunting, meskipun kami akan dapat membunuhmu sekarang, namun kami masih tetap ingin menghindarinya. Berjanjilah bahwa kau akan menyampaikan kedatangan kami kepada Kiai Sarpasrana." Putut Sri Gunting itu memandang ketiga lawannya dengan wajah yang tegang. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Anak-anak yang bodoh. Jika Kiai Sarpasrana bersedia menerima kedatangan kalian, aku tentu tidak usah menyampaikan kepadanya sekarang. Ia tentu mendengar apa yang terjadi. Karena itu, jangan berbuat sia-sia. Pergilah dan katakan kepada Danatirta bahwa ia tidak berhak berhubungan dengan Kiai Sarpasrana sekarang. Jangan menghina lagi." Juiring membentak, "Tangan kami sudah gemetar. Kami akan mengalami kesulitan untuk menahan perasaan kami. Jangan berbuat bodoh. Pergi sajalah dari halaman ini." "Tidak," Buntallah yang menjawab, "kita harus membuat sebuah perjanjian. Perjanjian jantan yang harus kita tepati. Kita akan melepaskan kau jika kau berjanji untuk membawa kami menghadap. Apapun yang akan dilakukan oleh Kiai Sarpasrana atas kami, sama sekali bukan urusanmu lagi. Persetan. Kalian tidak dapat memaksa aku. Biarlah aku mengalami apapun juga, tetapi aku akan tetap pada pendirianku. Dan aku sudah bertekad untuk membunuh kalian. Kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Ujung keris kami telah siap untuk menerkam dadamu. Apakah kau akan mengingkari kenyataan ini? Kenyataan apakah yang sedang aku hadapi sekarang? Kalian benar-benar anak-anak yang bodoh. Apa yang dapat kau lakukan atasku sekarang? Apakah kau tidak melihat kenyataan ini?" Buntal menjadi tidak sabar lagi. Dan bahkan Arum menambahkan, "Agaknya kau ingin memilih mati." Orang itu masih dapat tertawa. Katanya, "Apa artinya mati bagiku? Tetapi kalian tidak dapat membunuh aku. Aku adalah Putut Sri Gunting. Cobalah jika kalian memang dapat melakukannya." Suara tertawanya memang benar-benar menyakitkan hati. Karena itu, maka Juiring ingin membungkam suaranya itu meskipun ia tidak benar-benar ingin membunuhnya, karena ia masih mempertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi jika Kiai Sarpasrana kehilangan Putut yang agaknya paling dipercayainya. Dengan sebuah gerakan mendatar Juiring mengayunkan kerisnya. Ia memang tidak ingin menggoreskan keris itu di tubuh Putut Sri Gunting, sehingga karena itu, keris itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun Putut itu benar-benar telah membakar hati ketiga anak muda itu. Ia masih saja tertawa dan berkata, "Kalian tidak akan berani menyentuh tubuhku. Sentuhan kerismu berarti mati. Dan kalian tidak akan berani membunuhku di halaman padepokan ini karena kalian tidak akan dapat mempertanggungjawabkannya kepada siapapun. Kepada Kiai Sarpasrana dan kepada Ki Demang di Sukawati. Kalian adalah penjahat-penjahat yang membunuh orang di rumahnya sendiri. Kau memang gila." Juiring menggeram, "Tetapi aku dapat membuatmu jerat tanpa membunuhmu." Dengan kemarahan yang serasa menghentak dadanya, Juiring pun kemudian meloncat menyerang orang itu dengan kakinya.
Serangan yang cepat dan keras sekali, sambil mengerahkan ilmu dan kekuatan yang ada padanya. Tetapi orang itu sempat menghindar ke samping sehingga kaki Juiring justru mengenai dinding batu yang kuat itu. Karena itulah maka Juiring mengeluh tertahan. Rasa-rasanya kakinya akan retak karenanya. Ternyata dinding itu tidak roboh karenanya, meskipun kekuatan Juiring yang mengagumkan itu mampu mengguncang dan membuat sebuah retak kecil membujur ke bibir atas. Bukan main, Putut itu masih sempat berkata, kekuatanmu adalah kekuatan raksasa. Tetapi Putut itu terpaksa menutup mulutnya, karena serangan Buntal telah menyusul pula. Buntal tidak menyerang dengan kakinya, tetapi dengan tangan kirinya mengarah ke pelipis Putut itu. Tetapi Buntal sempat memperhitungkan jarak jangkaunya sehingga ketika Putut itu membungkukkan dirinya, tangannya tidak menghantam dinding. Namun demikian Putut itu membungkukkan kepalanya, kaki Arumlah yang terayun mengarah ke keningnya. Bahkan hampir berbareng serangan Juiring pun telah meluncur pula. Sisi telapak tangannya terayun dengan derasnya mengarah ke tengkuk Putut itu. Ternyata Putut itu benar lincah. Ia masih sempat menghindar ke samping sambil semakin merendahkan tubuhnya condong hampir rata dengan tanah. Buntal tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Lapun segera meloncat dengan garangnya. Meskipun ia masih tetap sadar bahwa ia tidak akan mempergunakan kerisnya jika tidak terpaksa sekali. Dengan kakinya ia berusaha menyerang Putut yang seakan-akan telah terbaring di tanah. Disusul dengan serangan Arum dan Juiring sekaligus. Dan yang terjadi itulah yang hampir tidak masuk akal bagi ketiga anak-anak muda itu. Putut itu sempat membuat suatu gerakan yang tidak dapat dimengerti. Ketiga serangan-serangan itu meluncur, Putut itu sempat meloncat, tidak dengan kakinya, tetapi justru dengan tangannya. Kakinya lah yang terlempar ke atas. Dan dengan kekuatan lontar tangannya Putut itu melenting tinggi. Ketiga anak-anak muda yang kehilangan sasaran itu menjadi bingung sejenak. Dan ketika mereka menyadari keadaannya, maka mereka melihat Putut itu telah bertengger, berjongkok di atas dinding halaman itu. Yang terdengar adalah suara tertawanya. Tertawa berkepanjangan sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Ketiga anak-anak muda itu menggertakkan giginya. Hampir saja ketiganya meloncat menyusulnya, meskipun hati mereka dicengkam oleh keheranan yang tiada taranya. Kemampuan yang diperlihatkan oleh Putut itu benar-benar telah membuat mereka sangat kagum. Tetapi sebelum ketiga anak-anak muda itu berloncatan naik, maka terdengar Putut itu berkata, jangan meloncat naik. Tidak ada gunanya. Ketiganya termangu-mangu sejenak. Dan Juiring pun berkata, jangan mencoba melarikan diri. Aku tidak akan lari meskipun aku dapat melakukannya dengan leluasa. Aku dapat meloncat keluar dari halaman ini dan pergi kemanapun aku mau. Tetapi aku masih akan membunuh kalian. Tiba-tiba saja timbul sebuah pikiran di kepala Juiring sehingga ia pun bertanya, apakah kau bukan Putut dari padepokan ini? Sekali lagi orang itu tertawa. Katanya, aku memang bukan Putut dari perguruan Kisar Pasrana. Gila. Seharusnya aku membunuhmu, sahut Buntal. Aku sudah mencoba mencegah kalian, tetapi kalian tidak mendengarkan. Siapa kau, Hi? Apakah kau pencuri? Pencuri yang justru sedang mencuri di padepokan ini? Orang itu masih saja tertawa. Katanya kemudian, jika kau mendengarkan aku, kau tidak akan terlibat dalam kesulitan dengan aku. Tetapi kau memang keras kepala. Dan jangan menyesal, aku tidak akan membiarkan kau hidup dan meninggalkan padepokan ini. Sebenarnya lah bahwa Kiai Sarpasrana tidak akan dapat menemui kalian, karena aku sudah membunuhnya. Serentak ketiga anak-anak muda itu bergeser, kau membunuh Kiai Sarpasrana. Ya. Tidak mungkin, sahut Buntal, kau tidak akan dapat membunuh Kiai Sarpasrana. Kau ingin melihat mayatnya. Omong kosong, Juiring pun hampir berteriak, jangan mengigau. Kiai Sarpasrana bukan anak ingusan. Dan kau tidak akan dapat lari dari ujung keris kami. Kau ingin melihat jenis senjataku? Senjata apapun juga, kami tidak gentar. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia mengurai sehelai rantai baja yang dilingkarkan di lambungnya. Pada ujung rantai baja itu terdapat sebuah cakram bergerigi. Kalian akan digigit oleh senjataku ini. Kerismu sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Juiring dan kedua adik seperguruannya termangu-mangu melihat senjata itu. Senjata itu memang lebih panjang dari kerisnya. Kemampuannya pun agaknya dapat dibanggakan. Namun ketiga anak-anak muda itu tidak mau menyerah. Hampir berbareng pula mereka meraba pisau-pisau kecil mereka yang terselip di ikat pinggang. Apakah kalian masih akan melawan? Bertanya orang yang berdiri di atas dinding batu itu. Ya. Kami akan melawan dan akan membunuhmu sama sekali. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia menjadi tegang ketika ia melihat tiba-tiba saja Juiring pun telah meloncat naik di atas dinding itu pula disusul oleh Buntal. Sedang Arum tetap berada di bawah orang yang berdiri di atas dinding itu. Kau tetap di situ Arum, berkata Juiring, jika ia lari turun ke halaman itu, kau harus berbuat sesuatu. Kau dapat melemparnya dengan pisau-pisaumu.
Jika ia lari keluar, Buntallah yang harus mencegahnya. Aku akan mencoba berkelahi di atas dinding dengan pisau-pisau kecil ini. Tanpa mendapat perintah lagi, maka Buntal pun bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ia tidak meloncat keluar. Ia masih berdiri di atas dinding batu, seberang menyeberang dengan Juiring. Sejenak mereka terpaku diam. Namun sejenak kemudian dengan herannya Juiring, Buntal dan Arum melihat orang yang berdiri di atas dinding itu melipat senjatanya sambil berkata, "Aku menyerah." Ketiga anak-anak muda itu menjadi heran. Orang itu sama sekali belum mencoba melakukan perlawanan dengan senjatanya. Bahkan ia seakan-akan merasa sangat yakin akan senjatanya itu. Namun tiba-tiba saja ia menyatakan dirinya menyerah. Apakah pisau-pisau kecil ini telah menggetarkan jantungnya? Bertanya ketiga anak muda itu di dalam hatinya. Tanpa menghiraukan ketiga lawannya, orang itu pun segera meloncat turun masuk ke halaman padepokan Kiai Sarpasrana, beberapa langkah di sebelah Arum. Arum yang semula dicengkam keheranan, tiba-tiba saja telah bersiaga. Ia menduga bahwa orang itu sedang mencari kesempatan selagi ia lengah. Dengan sigapnya, Arum telah menggenggam sehelai pisau di tangan kanannya, sedang kerisnya berpindah di tangan kiri. Jika orang itu mencoba menyerangnya, maka pisau itu siap untuk dilemparkannya. Tetapi orang itu sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia hanya berpaling saja ketika mereka mendengar Juiring dan Buntal pun berloncatan turun. "Aku sudah menyerah," berkata orang itu, "aku benar-benar tidak akan berkelahi lagi." "Siapakah kau sebenarnya?" desak Juiring. "Nanti kau akan mengetahuinya. Jika sekarang aku mengatakannya, maka kau pun tidak akan percaya." Juiring menjadi heran. Dan ia mencoba mendesak lagi, "Jangan mempermainkan kami." "Tidak. Aku tidak mempermainkan kalian. Marilah dan duduklah di pendapa." Keheranan di dalam dada ketiga anak-anak muda dari Jati Aking itu menjadi semakin mencengkam. Meskipun demikian mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Ketiganya masih saja menggenggam senjata masing-masing, dan bahkan Arum masih juga menggenggam sebilah pisau selain kerisnya. Orang itu naik ke pendapa tanpa segan-segan. Kemudian dipersilahkannya ketiga anak-anak muda itu naik pula. Katanya, "Duduklah. Aku akan masuk sebentar." Juiring dan kedua adik seperguruannya saling berpandangan sejenak. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika dengan suatu isyarat, seseorang yang bertubuh kekar, tinggi dan berwajah tenang berumur di pertengahan abad keluar dari ruang dalam. "Temuilah mereka lebih dahulu." Orang bertubuh tinggi kekar itu mengangguk hormat. Jawabnya, "Baik Kiai." Mereka datang dari Jati Aking. Mereka adalah murid-murid Paman Muda Natirta. Lalu katanya kepada Juiring dan kedua adik seperguruannya, "Inilah Putut Sri Gunting yang sebenarnya." Tubuhnya yang seperti raksasa itu sama sekali tidak pantas menamakan dirinya Sri Gunting, karena Sri Gunting adalah seekor burung yang ramping. Ketiga anak-anak muda dari Jati Aking itu menjadi semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dihadapi sebenarnya. Sejenak kemudian maka orang yang telah berkelahi itu pun masuk ke dalam, dan orang yang bertubuh tinggi kekar itu melangkah mendekat. Wajahnya yang tenang itu bagaikan air yang sama sekali tidak bergerak. "Silahkan duduk Kisanak," suaranya pun dalam sekali, seakan-akan berputar di dalam dadanya saja. Juiringlah yang kemudian menjawab, "Terima kasih. Tetapi kami menjadi bingung. Kami tidak mengerti, apakah yang telah terjadi." Wajah itu berkerut sejenak. Namun kemudian sebuah senyum yang lembut tampak di bibirnya. Berkata orang yang disebut bernama Putut Sri Gunting yang sebenarnya itu, "Jangan cemas. Duduklah." Tetapi siapakah sebenarnya orang yang mengaku bernama Putut Sri Gunting itu, dan kemudian menyebut Kisanak juga bernama Putut Sri Gunting? Di sini hanya ada seorang yang bernama Putut Sri Gunting. Benar, akulah yang bernama Putut Sri Gunting itu. Dan orang itu? Ia akan segera menemui kalian dan ia akan segera menyebut namanya yang sebenarnya. Juiring menjadi semakin bingung. Demikian pula Buntal dan Arum. Hampir di luar sadarnya Buntal bertanya, "Tetapi apakah orang itu juga penghuni padepokan ini?" "Ya. Ia juga penghuni padepokan ini." Ia menyebut dirinya Putut Sri Gunting, kemudian mengaku bahwa ia tidak berasal dari padepokan ini. Sekarang ia masuk ke dalam seakan-akan sudah menjadi kebiasaannya. Kami benar-benar menjadi bingung Kisanak. Sebentar lagi kalian akan meyakini apakah yang sebenarnya telah terjadi. Jangan cemas. Juiring dan kedua adik seperguruannya mengangguk. Ketika kemudian pintu bergerit, mereka melihat orang yang menyebut dirinya Putut Sri Gunting itu keluar. Tetapi rasa-rasanya kesan di wajahnya telah berbeda sekali dengan wajah itu pula, yang dilihatnya di dalam gelapnya malam. Meskipun pada wajah itu masih tampak kekerasan hati dan sikap, tetapi wajah itu kini dihiasi oleh senyum yang ramah. Orang yang mula-mula menyebut dirinya Putut Sri Gunting itu pun kemudian duduk pula di antara mereka. Rambutnya yang terjurai sedikit di luar ikat kepalanya, tampak sudah keputih-putihan di bawah cahaya obor di pendapa.
Ia pun sudah berumur tidak kurang dari setengah abad, berkata Juiring di dalam hati setelah ia dapat melihat wajah itu dengan jelas. Orang yang mula-mula menyebut dirinya Putut Sri Gunting itu pun telah duduk di antara mereka. Dengan sorot mata yang tajam ia memandang ketiga anak muda itu berganti-ganti. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, kalian benar-benar anak-anak Danatirta. Juiring dan kedua adik seperguruannya tidak segera mengerti maksud orang itu. Sejenak mereka saling berpandangan, namun tidak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Anak-anakku, berkata orang itu, tentu tidak setiap orang dapat langsung mempercayai keterangan orang lain yang belum pernah dikenalnya. Aku pun tidak segera dapat mempercayai kalian, jika kalian mengatakan bahwa kalian adalah murid-murid Kiai Danatirta. Itulah sebabnya, aku harus meyakinkan. Tetapi, suara Juiring sendat, siapakah Kisanak, maksudku, siapakah Kiai ini? Orang itu tertawa. Katanya, akulah orang yang kau cari. Jadi, Kiai adalah yang bernama Kiai Sarpasrana. Ya. Akulah Sarpasrana. Oh, hampir berbareng ketiga anak-anak muda itu berdesis. Jadi Kiaikah yang kami cari? Suara Juiring terputus-putus, kami sama sekali tidak mengetahui bahwa Kiailah yang kami cari sehingga kami berani berbuat deksura, dan bahkan berani melawan Kiai. Jika kami tahu, kami tidak akan berani menyombongkan diri kami. Tidak apa-apa, berkata Kiai Sarpasrana, aku memang memancing perkelahian. Karena itu aku membuat kalian marah dengan segala macam cara. Jika tidak terjadi perkelahian, aku tidak akan tahu, apakah kalian benar-benar murid Kiai Danatirta. Juiring termenung sejenak. Dan Kiai Sarpasrana berkata terus, hanya dengan cara itu aku dapat mengetahui, bahwa kalian benar-benar murid Kiai Danatirta. Aku mengenalnya dengan baik. Dan bahkan aku mengenal ilmunya. Ketika kita bertempur, sejak mula-mula aku percaya, bahwa tata gerak dan sikap kalian adalah tata gerak dan sikap Kiai Danatirta, meskipun pada anak-anak muda yang dua ini sudah mendapat perkembangannya sendiri. Sedang pada Anggar yang bernama Arum, ilmu Kiai Danatirta masih lebih murni, tetapi Anggar Arum ternyata memiliki kelincahan yang luar biasa. Maafkan kami Kiai, berkata Juiring kemudian, aku adalah yang tertua dari kami bertiga. Akulah yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Tidak. Kalian tidak bersalah. Jika kalian tidak berani berkelahi, kalian tentu bukan murid Kiai Danatirta. Ketiga anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Itulah sebabnya, meskipun ada hiruk-pikuk di halaman, tidak seorang pun yang tampak terbangun dan apalagi keluar halaman. Ternyata yang berkelahi itu adalah Kiai Sarpasrana sendiri. Dan orang yang bertubuh tinggi, kekar dan bernama Putut Sri Gunting itu pasti mengetahui pula dan bahkan mungkin dari celah-celah dinding ia mengikuti perkelahian itu. Betapa ketiga anak-anak muda itu kini dicengkam oleh perasaan yang aneh. Ternyata Kiai Sarpasrana mempunyai cara tersendiri untuk mengetahui kebenaran pengakuan mereka. Ketiga anak muda itu mengangkat wajah mereka, ketika Kiai Sarpasrana kemudian berkata, aku bangga terhadap kalian seperti aku selalu kagum melihat Kiai Danatirta, apalagi di masa mudanya. Agaknya sifat-sifatnya menurun kepada kalian, dan bahkan kepada seorang gadis. Arum adalah putri Kiai Danatirta Kiai. Hi. Kiai Sarpasrana mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berkata, jadi gadis ini putri Kiai Danatirta. Ya Kiai. Sejenak Kiai Sarpasrana merenung. Ia memang pernah melihat seorang gadis putri Kiai Danatirta. Tetapi menurut ingatannya, gadis itu tentu sudah jauh lebih tua dari gadis yang bernama Arum. Namun itu sudah lama lampau. Setelah itu, ia tidak sempat bertemu lagi dengan sahabatnya. Tetapi tanpa disangka-sangkanya, suatu ketika dijumpainya Danatirta itu di daerah Jatisari. Namun sayang, bahwa saat itu ia tidak sempat menanyakan tentang seluruh keluarganya. Mungkin Kiai Danatirta mempunyai anak selain gadis yang pernah aku lihat itu, Kiai Sarpasrana bergumam di dalam hatinya. Namun agar tidak menumbuhkan salah paham, ia tidak bertanya lebih jauh lagi kepada anak-anak muda itu tentang Arum. Sekarang, berkata Kiai Sarpasrana, kalian masih mendapat waktu untuk beristirahat. Kalian dapat membersihkan diri di Pakiwan, kemudian kalian dapat tidur nyenyak di Gandok. Sedang Arum dapat menempati bilik di ruang dalam. Arum mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua kakak seperguruannya berganti-ganti. Ia lebih senang tinggal bersama kedua kakak seperguruannya di Gandok. Bukan karena ia tidak percaya kepada Kiai Sarpasrana. Tetapi ia merasa lebih tenang berada di antara kedua saudaranya itu. Agaknya Kiai Sarpasrana dapat membaca perasaan Arum, sehingga sambil tersenyum ia berkata, baiklah Arum. Jika kau berkeberatan, kau dapat berada di Gandok bersama saudara-saudara seperguruanmu. Di sana ada sebuah ruangan yang cukup luas dan amben bambu yang besar, yang cukup untuk berbaring 10 orang sekaligus. Meskipun sebenarnya lebih baik bagimu untuk berada di dalam bilik yang lain. Arum tidak menjawab. Hanya kepalanya sajalah yang tertunduk dalam-dalam. Baiklah. Saat ini kau bukan seorang gadis.
Tetapi kau pun seorang laki-laki, Kiai Sarpasrana masih saja tersenyum, sekarang kalian dapat pergi ke Pakiwan. Aku tahu, banyak masalah yang akan kau katakan. Tetapi katakanlah besok pagi. Kalian tentu lelah dan barangkali kalian juga belum makan, ketiga anak-anak muda itu tidak segera menjawab. Nah, jika kalian memang belum makan, kalian dapat makan dahulu sebelum tidur. Kami sudah membawa bekal sekedarnya Kiai. Dan kami sekarang tidak lapar, jawab Juiring. Kiai Sarpasrana tertawa. Katanya, aku tahu. Meskipun seandainya kalian tidak membawa bekal sekalipun, murid Kiai Danatirta tidak akan kelaparan hanya karena sehari tidak makan. Tetapi dalam keadaan yang wajar, makan perlu untuk kekuatan jasmaniah. Karena itu, jangan menolak. Aku akan menjamu kalian makan setelah kalian membersihkan diri. Tetapi itu akan merepotkan Kiai. Tidak, Kiai Sarpasrana menggelengkan kepalanya, bagi orang tua seperti aku, maka tempat nasiku dan tenong lauk pauk tentu selalu terisi. Siang dan malam. Karena rumah ini menjadi sarana penghubung dari Surakarta, dan selain itu juga sanak kadangku sendiri yang datang dari jauh tanpa mengingat waktu, Kiai Sarpasrana berhenti sejenak, lalu, tetapi tidak semuanya mengalami sambutan seperti kalian. Selain aku memang belum mengenal kalian, juga karena kalian menyebut nama Kiai Danatirta, sehingga aku ingin meyakinkannya, ketiga anak-anak muda itu tidak menyahut. Nah, pergilah ke Pakiwan. Juiring dan kedua adik seperguruannya pun kemudian pergi membersihkan dirinya. Kakinya, tangannya dan wajahnya. Mereka tidak sempat untuk mandi, karena mereka menyadari bahwa Kiai Sarpasrana dan Putut Sri Gunting sedang menunggunya. Demikianlah maka ketika mereka sudah selesai dengan membersihkan diri, mereka pun segera dijamu oleh Kiai Sarpasrana. Mereka duduk melingkar di peringgitan menghadapi hidangan yang meskipun sudah dingin, namun kelelahan dan gelisah yang sebelumnya mencengkam mereka, membuat mereka bernafsu untuk makan sebanyak-banyaknya. Apalagi Kiai Sarpasrana dan Putut Sri Gunting ikut makan pula bersama mereka. Namun dalam pada itu, selagi mereka makan, Juiring ingin mempergunakan kesempatan yang sedikit itu. Meskipun agak ragu-ragu ia pun kemudian berkata, Kiai, di perjalanan kami bertemu dengan iring-iringan orang bersenjata. Kiai Sarpasrana tertarik pada cerita itu, di mana dan apakah kau mengetahui iring-iringan itu? Juiring menggelengkan kepalanya. Tetapi ia berkata, yang aku ketahui, di antara mereka terdapat Raden Mas Said. Tetapi mungkin aku keliru, karena aku tidak berani mendekati iring-iringan itu. Kiai Sarpasrana menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merenung dan tanpa disadarinya kepalanya terangguk-angguk kecil. Dari sela-sela bibirnya ia berkata, api memang sudah mulai menyala di Surakarta. Juiring dan kedua adik seperguruannya saling berpandangan sejenak, lalu mereka mendengar Kiai Sarpasrana meneruskan, memang hal itu tidak akan dapat dihindari. Api itu pun akan berkobar di Sukawati. Juiring merasa mendapat kesempatan untuk mengatakan tentang gurunya. Karena itu maka ia pun berkata, Kiai, sebenarnya dalam soal itu pula lah aku bertiga diutus oleh guru kami menghubungi Kiai. Tetapi ketiga anak-anak muda itu menjadi heran ketika mereka melihat justru Kiai Sarpasrana tertawa, sudahlah. Makanlah. Jika kalian mengatakan tentang api semacam itu lebih panjang lagi, maka kalian tidak akan dapat menikmati nasi liwet dari Sukawati yang sudah dingin ini. Sekarang makanlah, dan kemudian kalian akan dapat tidur nyenyak. Nanti pagi-pagi kalian tidak usah tergesa-gesa bangun. Kalian dapat tidur sampai tengah hari. Barulah kemudian kalian bercerita tentang padepokanmu, gurumu dan keperluanmu. Juiring tidak dapat meneruskan kata-katanya. Sambil memandangi kedua saudara seperguruannya, ia menyuapi mulutnya sehingga perutnya terasa kenyang. Bersambung ke jilid 8 part 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.